Balapan ajang Formula E Jakarta hari pertama sudah selesai berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Ini kita akan langsung bahas dengan pengamat otomotif Arief Kurniawan. Selamat malam Bung Arief. Selamat malam Mbak Mei. Baik, tadi sempat nonton juga nggak Bung Arief? Nonton. Sempat nonton ya, kita sama-sama saksikan bahwa Pascal Wehrlein ini memulai balapan memang di urutan ketiga, tapi ternyata bisa melesat jadi yang tercepat di hari pertama ini. Kalau di posisi 2-3 ada Jack Dennis, kemudian ada Maximilian Ganter. Kalau lihat kondisinya, hasil balapan di hari pertama Formula E ini, bagaimana Anda menilainya Bung Arief? Kalau saya melihat animo dulu ya Mbak. Animo tadi kita lihat tribun penuh, ini membuktikan bahwa memang balapan itu apapun jenisnya yang sudah berstatus kejuaraan dunia itu memang sangat dinanti-nanti oleh para penggemar motorsport di tanah air. Itu terbukti tadi juga tribun penuh dan ramai di depan podium, dan kita harapkan besok, dan kita meyakini juga besok akan lebih ramai dari hari pertama tadi gitu. Nah, mengenai balapannya tadi memang ini untuk kesekian kali di musim ini, mungkin sepanjang musim ya, itu yang menempati pole position dalam hal ini Max Günther itu lagi-lagi gagal menang, karena ada pola di Formula E kan memang balapannya itu sangat terbuka, siapapun bisa menang, dan yang meraih pole position itu belum tentu dia bisa jadi pemenang. Nah, ini terbukti tadi kejadian lagi. Tapi itu juga berkat kehebatan Pascal Wehrlein dalam memanage atau mengatur atau mengelola pemakaian energi di mobilnya. Karena tadi balapan dengan suhu yang panas tadi, dengan kelembapan tinggi, tentu baterai juga misalnya bukan cuma pembalap yang tertekan, tapi juga baterai tertekan, dan itu butuh manajemen baterai yang bagus. Dan tadi kelihatan Pascal Wehrlein dan juga Jack Dennis, di mana dua pembalap ini sejak awal musim selalu menempati posisi 1 dan 2 klasemen pembalap sebelum balapan di Monaco diambil oleh Nick Cassidy. Jadi Jack Dennis dan Pascal Wehrlein tadi membuktikan bahwa mereka adalah dua kandidat terkuat penantang Nick Cassidy yang sampai sekarang berbeda 2 poin masih di posisi teratas klasemen pembalap. Jadi di balapan tadi di Ancol kembali membuka peta persaingan, di mana tadinya Nick Cassidy unggul 20 poin sebelum balapan. Dengan kemenangan Pascal Wehrlein tadi, sekarang selisihnya mengecil menjadi hanya 2 poin. Ada selisih yang juga mengecil di sana dari hasil pertandingan hari pertama ini ya, balapan hari pertama. Tapi Bung Arief, sebelum nanti kita mungkin akan lebih mengulik lagi terkait dengan suhu panas yang ada di Ancol, tapi saya mau bahas juga ini kondisi dari Mitch Evans yang jadi jagoan, banyak sekali yang menjagokan di ajang tahun 2023 ini, karena kalau kita lihat di tahun 2022 dirinya ini unggul. Tapi di balapan tadi ini justru nggak bisa finish, Bung. Ada kerusakan, tidak bisa melanjutkan balapan. Apa kemudian yang menjadi faktor-faktor miss yang disayangkan dari performa yang dilakukan oleh Mitch Evans tadi? Ya, kalau bicara Mitch Evans, memang dia tahun lalu membalap dengan sangat baik di Ancol ya, tapi tadi sepanjang weekend inilah, dari free practice lalu kualifikasi hingga di awal balapan tadi, hingga mungkin memasuki menit-menit akhir balapan, dia memang di luar 5 besar. Sebelum tadi dia ditabrak oleh rekan timnya sendiri, Sam Bird ya, sehingga dia harus keluar, dan itu sangat disayangkan karena Mitch Evans ini pembalap yang punya banyak penggemar di sini di tanah air. Selain kedekatan dia dengan Indonesia, dia sudah berapa kali ke Indonesia, bahkan pernah ke Raja Ampat gitu ya. Itu dia juga menjadi pemenang tahun lalu. Dan memang kalau bicara balapan itu nggak selalu harus, misalnya pembalap jago tuh harus selalu ada di atas. Apalagi di Formula E yang persaingannya sangat terbuka, siapapun bisa menang di sini. Artinya nggak melulu misalnya nama besar itu menjadi jaminan untuk jadi pemenang, dan itu terbukti di balapan tadi di Ancol. Jadi memang sangat disayangkan kalau kita bicara Mitch Evans tadi, mungkin dia memang gagal masuk top 5, tapi kalau tadi dia bisa finish, tentu paling nggak ini akan jadi modal bagus untuk tampil lebih baik lagi di besok, karena potensinya sangat besar, baik potensi diri dia maupun potensi timnya Jaguar ya. Itu tentu kita harapkan besok Mitch bangkit, karena enaknya Formula E sekarang kan hasil hari ini akan reset, akan mulai dari nol lagi di babak free practice dan kualifikasi besok.
Jadi masih ditunggu juga nih ya performa dari Mitch Evans besok gitu. Tapi kalau bicara performa, Betul. hari ini juga ada sejumlah rekor yang dicetak. Salah satunya oleh tim Maserati, ya kan? Hari ini bisa Ya. mencetak rekor baru begitu. Kalau Hmm. melihat kemampuan, apa yang kemudian sebenarnya bisa menjadi highlight dari rekor baru yang dicetak oleh tim Maserati ini? Ya, Maserati ini tim baru ya, tim pendatang baru di Formula E, tim Italia. Dia dulu memang besar di Formula One, tapi baru sejak akhir 2022, 2021 maaf, sudah memastikan akan tampil Mhm. di Formula E 2023 ini dengan persiapan penuh sepanjang 2022. Dan hasilnya mereka di awal musim 2023 ini memang tidak terlalu mumpuni gitu. Dan tadi dengan performa baik oleh Maximilian Günther, pembalap Jerman ini, dia sebenarnya bagus banget dari free practice 1 tercepat, free practice 2 tercepat, dan qualifying juga tercepat dengan gap yang signifikan ya, Mhm. sehingga dia membuat catatan. Akhirnya ada lagi mobil Maserati yang bisa ada di pole position setelah legenda F1 Juan Manuel Fangio, juara dunia 5 kali F1 Aha. itu, meraih pole position di tahun 1958. Lama banget kan, dari 58 ke 2023 di Jakarta 2023. lagi. Ya. Dari Argentina ke Jakarta lagi, itu kan jauh banget gitu kan. Dan bukan ini, kayak ada koinsiden juga, ada kebetulan juga nih. Juan Manuel Fangio, pembalap Argentina, pembalapnya waktu itu di Argentina, dan nanti dan rekornya disamai di Jakarta, dan nanti dua timnas sepak bola kita bertemu nih, Argentina dan Indonesia di Di Jakarta. bulan Ini Juni ya, kebetulan Bung ya? aja sih. Benar, kebetulan aja. Kebetulan di bulan Juni. Semuanya terjadi di bulan Juni. Tapi kita balik lagi fokus ke ajang balapan Hmm. Formula E ini, Bung. Di Ya. mana memang Hmm. jadi salah satu highlight selain penuh kejutan di gelaran hari Hmm. pertama balapan ini, tapi juga yang jadi highlight bahkan sejak awal para tim pembalap dan juga Hmm. official ini tiba di sirkuit Ancol. Dan sesuai dengan laporan yang tadi disampaikan oleh rekan kami, korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama, menyatakan bahwa bicara soal suhu nih, ini jadi satu tantangan Hmm. tersendiri. Kalau bicara Ya. indikator suhu, mungkin tadi Bung Arief juga merasakan langsung di sana ya, ada 33 derajat Celcius. Suhu treknya Hmm. ada di angka 47 derajat Celcius kalau kata rekan saya Albi Pratama Betul. tadi di sirkuitnya. Nah, Betul. kalau kita kupas gitu Bung Arief, sebenarnya seberapa Hmm. besar kemudian pengaruh mulai dari kondisi udara panas di Jakarta, kelembapan udara di sana, kaitannya Hmm. dengan baterai kendaraannya yang tadi disebut berkali-kali oleh Bung Arief. Kalau kita kaitkan dengan performa dari tim, baik itu kondisi vehicle-nya, kondisi mobilnya, dan Hmm. kondisi dari tim mentalnya, fisiknya dari para pebalap. Ya. Kita bahas dari individu dulu atau orang Aha, per orang ya. Jadi baik, baik. orang itu kan ada pembalap, ada tim member gitu ya. Tim member itu ya ada engineer, ada Mhm, mekanik, sampai race strategis gitu ya semua. Itu semua menganggap balapan di Jakarta ini mereka sudah sangat siap bahwa kita akan racing in fauna ya. Jadi mhm. kayak racing di sauna, sorry maaf. Oh, oke. Racing di sebuah sauna. Dan mereka memang prepare-nya itu waktu di negara masing-masing atau di bersama tim itu selalu sudah sering datang ke sauna untuk beradaptasi lebih dini. Mhm, Dan ketika tadi kan setelah balapan, mereka kalau ngelihat di salah satu tayangan di TV berbayar itu ada namanya driver's room ya, di mana mhm. mereka setelah balapan itu terbukti persiapan mereka berhasil karena mereka nggak kelihatan capek, ngobrol dengan santai, karena memang fitness level mereka itu sudah sangat tinggi. Jadi balapan dalam kondisi apapun mereka Mhm. sudah sangat siap, dan terbukti pada hari ini, hari pertama tadi, mereka kelihatan nggak lelah, dan Mhm. memang karena level mereka sudah beda, dan mereka masih bisa tadi di driver's room ketika mereka saling menganalisis di sebuah ruangan Mhm. di mana di Ancol, menganalisis balapan, mereka bisa menganalisisnya dengan cool, nggak ada emosi, nggak ada marahin ini, nggak ada marahin itu, nggak ada menghujat sana hujat ini. Mhm. Jadi mereka masih tetap cool. Ini buktikan bahwa di balik panasnya Jakarta atau di balik sauna tanda kutip itu, Aha. mereka memang karena fitness level udah bagus, ya masih tetap berkepala dingin. Misalnya untuk para penempat podium Pascal, lalu Pascal Mhm. Wehrlein, Jack Dennis, dan Max Günther, Max. itu mereka bisa tampil prima dalam memanage performa mereka. Mhm. Tentu saja dalam hal ini juga performa mobil. Nah, Mhm. bicara performa mobil tentu ada dua hal. Pertama, mobil itu sendiri, lalu di mobil itu ada powertrain, Mhm. ada energi yang harus dikelola. Itu juga
memang itu agak ribet karena mereka harus berkomunikasi dengan race engineer bagaimana kecepatan yang harus mereka lakukan kan ini balapannya 36 lap ya, 36 Betul, lap hari ini itu kira-kira 36, besok 40 38 ya, Bung. 38. Nanti kita bahas juga kenapa beda tuh. Karena ini kan Aha, baru pertama kali nih balapan di sirkuit yang sama disengaja beda jumlah lapnya gitu ya. aha. Nah, kita balik lagi tadi, jadi itu performa energi yang ada di mobil itu juga harus mereka kelola di 5 menit pertama seperti apa, lalu 10 menit kedua seperti apa, ketika memakai attack mode seperti apa, karena ketika memakai attack mode berarti mereka menggunakan power yang lebih, ketika menggunakan power yang lebih berarti lebih menghabiskan energi. Nah, itu yang membuat ini balapan di Jakarta ini more complicated, lebih ngejelimet ketimbang balapan-balapan di sirkuit lain. Tapi kalau ngelihat tadi balapannya, bisa jadi kalau tadi balapannya kan relatif tidak ada insiden ya. Iya. Maksudnya nggak ada insiden besar, nggak sampai ada safety car. Bisa jadi ini hari pertama dengan suhu yang panas, walaupun tahun lalu sudah, tapi ini mobil Gentry baru pertama kali dipakai di Jakarta, itu seperti adaptasi. Dan moga-moga besok, walaupun besok ada yang bilang hujan, tapi kalau panas lagi mereka akan lebih fight nih besok nih. Oh, Tapi oke. balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa ada 36 lap dan 38 lap? Besok Ternyata 38 memang ya, Bung ya? 38 ini baru pertama kali nih di dunia, di sirkuit yang sama, di double header ini, di dua balapan beruntun, itu ada dua jumlah lap yang berbeda, yang memang sudah dipatok, direncanakan sejak awal. Biasanya sama, dulu kan 45 menit plus 1 lap, sama lah. Tapi lapnya berbeda itu kalau ada insiden, safety car masuk segala macam. Nah, ini belum ada apa-apa, belum ada insiden, sudah dipastikan berbeda. Karena memang FIA ingin menguji, sekali lagi ingin menguji pembalap dan tim bagaimana memanage mereka di cuaca ekstrim seperti Jakarta. Berarti besok tuh akan lebih nightmare buat para pembalap dan tim, karena lapnya bertambah 2. Dan itu memang disengaja oleh FIA. Lebih men-challenge pembalap dan tim di cuaca ekstrim seperti di Jakarta ini. Oke, selain ada penambahan 2 lap tambahan besok, tapi kan kalau tadi seperti yang Bung Arif nyatakan bahwa sebenarnya tahun lalu juga para pebalap ini sudah ada yang sudah merasakan sirkuit yang ada di Ancol ini. Dan ada potensi juga bahwa besok mungkin ada hujan. Melihat tantangan-tantangan seperti ini, bagaimana kemudian peta-peta persaingannya nih Bung? Apa yang kemudian bisa diupayakan bagi pembalap maupun official maupun tim di balik layar yang harus juga bisa menyesuaikan agar kondisinya ini menguntungkan mereka masing-masing? Ya, kalau kita bicara peta persaingan, tentu lebih Jack Dennis dan Pascal Wehrlein tadi, kalau kita sedikit flashback ke awal pembicaraan tadi, itu mereka kelihatan lebih matang tahun ini dan siap untuk mengejar atau meneror tanda kutip Nick Cassidy yang sekarang masih memimpin klasemen pembalap. Dan memang karakter Formula E yang sangat terbuka, siapapun bisa jadi pemenang. Nah, itu di balik itu kita melihat bahwa di Jakarta ini belum tentu misalnya hari ini Pascal Wehrlein menang lalu besok bisa menang lagi, itu belum tentu. Walaupun kemungkinan itu tetap ada, apalagi besok balapannya berbeda dari dalam banyak hal, dari jumlah lap dan tadi bicara strategi. Bicara strategi tadi sudah kita singgung, dengan tambahan 2 lap ini berarti mereka harus lebih hemat-hemat lagi nih di awal balapan. Karena start sama jam 3 sore, besok kira-kira jam 3 lah gitu ya. Start sama, kalau nggak hujan, more or less cuaca sama gitu ya. Kalau hujan lebih nightmare lagi, karena mereka mungkin nightmare itu bisa tricky di lintasan licin, tapi bisa jadi itu blessing karena nggak panas gitu ya. Whatever, mau hujan, mau panas, besok itu peta persaingan menurut saya akan lebih terbuka ketimbang hari ini, karena saya meyakini, kita tadi udah bicara Mitch Evans, Mitch Evans akan mencoba bangkit, juga Nick Cassidy memang hari ini istilahnya agak off performanya ya, nggak terlalu mencolok ya. Tapi sebagai pimpinan klasemen bisa jadi dia besok akan bangkit untuk nggak mau kalah dari Pascal Wehrlein dan juga Jack Dennis. Dan jangan lupa Max Gunther itu dari Maserati. Mereka bisa Maserati, mereka sudah memberikan cepat, hanya memang mereka bilang cepat di kualifikasi atau di free practice itu beda dengan cepat di lomba, karena cepat di lomba itu kan lebih lama ya, 50-an menit.
Dan itu berarti manajemen ban dan juga manajemen, kita belum bicara tadi soal ban. Ban juga besok akan menentukan karena suhu lebih panas, dan ingat tahun ini bannya berbeda, tahun lalu ban Michelin dan tahun ini menggunakan bahan Hankook ya. Dan Hankook juga belum punya pengalaman, mungkin data bisa diambil tapi mereka belum punya pengalaman balapan longgar lebih lama di Jakarta sebelum tadi sore. Dengan melihat tadi yang disampaikan Bung Arief ya, kita tahu hasilnya hari ini seperti apa, kemudian besok juga ada beberapa mungkin yang kemudian punya pressure lebih gitu ya untuk bisa bangkit lagi. Tadi disebut Bung Arief, nanti siapa nih yang kira-kira akan diuntungkan dan dijagokan untuk balapan besok? Kalau kita sebut kering nama. saya pikir, kalau balapan kering saya pikir nggak jauh-jauh dari Pascal, Jack Dennis, juga Nick Cassidy. Kalau balapan kering, dan juga tambahan satu lagi Mitch Evans ya. Tapi kalau balapan basah, more or less saya melihat jangan dilupakan Robin Fries juga ini jago lintasan basah, pembalap tim App Supra ya. Juga ada Antonio Felix da Costa dan dua pembalap senior, Jan-Erik Vergne dan kalau hujan ya maksudnya, Jan-Erik Vergne dan Lucas Di Grassi. Oke, walaupun kita tahu nanti dari Jakarta Indonesia ini nanti para pembalap ini justru akan melakukan balapannya di lintasan yang ada di tengah kota, ya kan? Kalau ini di sirkuit khusus begitu, tapi nanti di Portland Amerika Serikat, Roma Italia, kemudian London Inggris, mereka ini akan balapan, ya kan, di city gitu. Tapi kalau kita bicara di Jakarta, kalau boleh satu nama nih, titipan dari produser saya, siapa yang menurut Bung Arief akan dijagokan? Satu nama. Saya berharap Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein yang hari ini juga finish di posisi pertama ya. Kita akan nantikan seperti apa balapan besok. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Bung Arief Kurniawan bahwa namanya balapan ya pasti tentu penuh dengan kejutan ya. Kita tunggu seperti apa. Terima kasih banyak pengamat otomotif yang sudah bergabung bersama kami. Bung Arief Kurniawan, selamat nonton juga besok ya Bung ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sama-sama.